Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel StudyCube. Kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, ada beberapa latihan soal, sekitar 8 atau 9 soal yang akan kita bahas. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa membantu kalian dalam belajar, khususnya mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Dan kedepannya insya Allah ada latihan-latihan selanjutnya. Kita mulai dengan soal yang pertama. Oke, soal yang pertama di sini nilai mutlak daripada X dikurangi 2 kurang dari 3 adalah, ingat kita gunakan salah satu sifat atau bentuk daripada pertidaksamaan nilai mutlak. Ketika ada mutlak daripada Fx itu kurang daripada A, maka ini akan menjadi seperti ini. Nilai mutlak daripada Fx kurang dari A akan sama dengan Fx kurang dari A dan lebih daripada negatif A. Oke, seperti ini. Maka kita bisa tuliskan nilai daripada negatif 3 kurang daripada X dikurangi 2 kurang daripada 3. Oke, maka setelah ini negatif 3 untuk hilangkan nilai min 2 ini, kita tambahkan kedua ruas dengan 2. Berarti X plus 2 dikurangi X dikurangi 3 plus 2. Maka kita punya di ruas kiri negatif 1 kurang daripada X kurang daripada 5. Nah, maka nilai X yang memenuhi yang jika disubstitusikan ke dalam persamaan ini adalah X berada di antara negatif 1 dan 5. Oke, soal selanjutnya. Yaitu nilai daripada mutlak X plus 3 kurang dari 5. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan sifat saat ada nilai mutlak daripada Fx kurang dari sama dengan A, maka ini solusinya akan menjadi Fx lebih besar daripada atau lebih besar sama dengan daripada negatif A, serta kurang dari sama dengan A. Oke, maka bisa kita selesaikan menjadi negatif 5 kurang dari sama dengan X plus 3 kurang dari sama dengan, atau ini lebih dari sama dengan min 5 dan kurang dari sama dengan 5. Untuk menghilangkan nilai 3 ini, kita kedua ruas tambahkan dengan negatif 3. Maka negatif 5 dikurangi 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 5, kemudian dikurangi 3. Di ruas kiri kita punya negatif 8 kurang daripada X kurang dari, di ruas kanan 5 kurangi 3, 2. Jadi kesimpulannya kita punya bahwa nilai X itu berada di antara negatif 8 sampai dengan 2. Oke, soal selanjutnya di sini nilai mutlak daripada X plus 2 lebih dari 8. Untuk menyelesaikannya kita gunakan sifat jika terdapat mutlak daripada fungsi Fx lebih besar daripada A, maka hasilnya atau solusinya adalah negatif A kurang daripada Fx atau Fx lebih dari A. Oke. Maka kita dapat selesaikan berarti negatif 8 kurang daripada X plus 2 atau X plus 2 lebih dari 8. Kita sederhanakan, berarti X pindah ke ruas kiri menjadi negatif 10 atau X pindah ke ruas kanan menjadi 6. 8 kurangi 2, 6. Jadi solusinya adalah nilai X kurang dari 10 atau nilai X lebih besar daripada 6. Oke, soal selanjutnya, nilai mutlak daripada X dikurangi 7 lebih besar sama dengan 12. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan konsep daripada atau sifat daripada nilai mutlak. Saat ada nilai mutlak Fx lebih besar sama dengan A, ini akan terdefinisi yaitu negatif A kurang dari sama dengan Fx atau Fx lebih besar dari sama dengan A.
Oke. Maka bisa kita jabarkan satu-satu. Untuk yang pertama, negatif A kurang dari sama dengan fx. Kita substitusi, negatif A-nya berarti negatif 12. Kurang dari sama dengan fx-nya berarti x dikurangi 7. Nah, negatif 7 kita pindahkan ke ruas kiri, berarti negatif 12 plus 7 kurang dari sama dengan x. Maka nilai x itu negatif 12 ditambah 7, ini negatif 5, atau nilai x-nya itu kurang dari sama dengan negatif 5. Oke, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, berarti fx lebih besar dari sama dengan a, di mana fx-nya x dikurangi 7 lebih besar daripada a, nilai a-nya adalah 12. Maka nilai x-nya itu lebih besar daripada 12 ditambah 7. Atau kita punya nilai x-nya itu adalah 19. Nah, maka terbukti bahwa atau hasil daripada nilai x-nya itu adalah kurang dari negatif 5 atau x-nya itu lebih besar dari 19. Untuk mengujinya apakah benar atau tidak, kita ambil salah satu x. Ambil x misalkan sama dengan lebih besar dari 19, misalkan kita ambil 20. Saat kita ambil 20, maka kita substitusikan 20 dikurangi 7 lebih besar sama dengan 12. Maka ini menjadi 13, di mana 13 ini terbukti lebih besar daripada 12. Ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Oke, untuk soal yang ini yaitu nilai mutlak dari 5/3x dikurangi 7 kurang dari 12. Atau kurang dari sama dengan 12. Konsepnya seperti biasa, saat ada nilai mutlak fx ya kurang dari sama dengan a, maka ini dapat kita definisikan atau dapat kita jabarkan bahwa nilai fx-nya itu ya berada di antara, karena ini sama dengan berarti ini juga kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan negatif a, a atau a negatif a sampai dengan a. Berarti kita dapat selesaikan nih 5/3 x kurang dari 7 itu berada di antara negatif 12 sampai dengan 12. Nah, untuk menghilangkan nilai negatif 7 kita tambahkan kedua ruas dengan 7. Berarti ini kurang dari atau 5/3 x, berarti di ruas kanan tinggal 12 ditambah dengan 7. Kita jabarkan lagi, berarti di ruas kiri di sini atau batas bawahnya itu adalah negatif 5 ya. Kemudian kurang dari 5/3 x. Oke, ini 12 tambah 7 19. Nah, untuk menghilangkan nilai 5/3 berarti kedua ruas kita kalikan dengan ya 3/5. 5 kalikan 3/5 kurang daripada 5/3 kalikan 3/5 juga x di sini ya. Kemudian kurang dari 19 dikalikan 3/5. Maka di batas bawahnya kita punya ini menjadi 1, berarti negatif 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan ini 19 kali 3 berarti 57 ya. 57/5. Nah, akhirnya kita punya kesimpulannya nilai x-nya itu ya berada di antara negatif 3 sampai dengan 57/5. Untuk menguji kebenarannya, kita ambil saja yang termudah, misalkan x-nya itu sama dengan 0. Kalau kita uji dengan nilai x-nya itu sama dengan 0, berarti 5/3 kalikan 0 kurang dari 7, atau dikurangi 7 kurang dari sama dengan 12. Ini menjadi 0 dikurangi 7 kurang dari 12, maka terbukti bahwa 7 itu ya kurang dari 12. Oke, terbukti. Soal selanjutnya.
Oke, kali ini soalnya mengenai bentuk persamaan kuadrat ya. Nah, untuk menyelesaikannya, seperti biasa kita definisikan saat ada nilai mutlak fx kurang daripada a, maka ini dapat kita jabarkan sebagai fungsi fx kurang dari min a sampai dengan a. Nah, karena di sini terdapat nilai x-nya itu negatif. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat negatif dikalikan dengan sebuah tanda kurang dari atau lebih dari, maka tandanya akan berubah. Nah, untuk menghindari perubahan tanda tersebut, kita bisa gunakan sifat yang lain, di mana sifatnya saat ada negatif mutlak x itu akan sama dengan x gitu kan. Nah, maka nilai mutlak daripada negatif x kuadrat tambah 2x dikurangi 2 ini bisa kita kalikan dengan negatif gitu. Atau nanti hasilnya menjadi negatif dikalikan negatif x kuadrat ditambah 2x dikurangi 2. Ini bisa menjadi mutlak dari x kuadrat min 2x plus 2. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, tahap selanjutnya, bentuk daripada definisi atau penjabaran ini bisa kita ubah penulisannya menjadi fx itu lebih besar daripada negatif a, atau fx kurang daripada a. Nah, ini bisa kita tuliskan juga seperti itu. Nilainya tetap sama definisinya. Nah, maka bisa kita tuliskan mutlak daripada negatif x kuadrat ditambah 2x dikurangi 2 itu sebagai apa? X kuadrat dikurangi 2x ditambah 2 lebih besar daripada min a atau min 2. Oke, atau juga bisa kita tuliskan definisi yang kedua, x kuadrat dikurangi 2x ditambah 2 ini kurang daripada 2. Nah, berarti kalau bentuknya seperti ini, kita ubah atau kita geserkan negatif 2-nya ke ruas kiri. X kuadrat dikurangi 2x ditambah 4 berarti ya. Lebih besar daripada 0. Nah, kita jabarkan yang ini dulu. Berarti untuk menjabarkannya, kita gunakan pemfaktoran. Nah, kalau di sini x, berarti kita cari perkalian yang menuju 4, bisa saja 2 dengan 2. Oke, tapi nanti dijumlahkan hasilnya min 2. Nah, maka yang memungkinkan itu hanya 2 dengan 2 gitu kan. Tapi jumlahnya tidak sama dengan 2, maka kita coba cari nilai diskriminannya deh. Diskriminannya yaitu b kuadrat min 4ac, berarti min 2 kuadrat min 4 kalikan 1 kalikan 4. Berarti 4 dikurangi 16. Oke, hasilnya negatif 12, berarti ini tidak mempunyai akar atau tidak memenuhi. Oke, sekarang kita ambil yang ruas kanan atau yang sebelahnya. X kuadrat min 2x plus 2 pindah ke ruas kiri, jadi min 2 kurang dari 0. Nah, maka kita punya x kuadrat min 2x kurang dari 0, atau kita jabarkan seperti ini. Maka kita punya x1-nya sama dengan 0 atau x2-nya sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita coba buat garis bilangan dengan yang pertama tadi adalah 0, yang kedua adalah 2. Selanjutnya kita uji titik, karena yang dimintanya itu adalah kurang dari, misalkan kita ambil 1 ya, karena 1 di antara 0 dan 2. Kita uji x-nya sama dengan 1. Saat kita uji x-nya sama dengan 1, ke dalam fungsi yang awal, nah, atau fungsi yang ini nih, berarti menjadi 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 2 kemudian kurang daripada 2. Nah, ini berarti menjadi 1 dikurangi 2 ditambah 2 dikurangi 2 kurang dari 0. Ini menjadi habis, berarti hasilnya menjadi 1 dikurangi 2 min 1. Nah, min 1 ini tandanya adalah negatif, gitu kan? Negatif. Maka daerah sepanjang daerah 0 sampai dengan 1 ini tandanya negatif, di seberangnya positif. Karena yang diminta adalah kurang dari 2, maka jawabannya itu adalah
ini. Nah, sehingga X-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 2. Oke, soal selanjutnya di sini terdapat dua nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa gunakan cara cepatnya. Di mana cara cepatnya saat ada nilai mutlak daripada fx dikurangi nilai mutlak daripada gx, gitu kan? Lebih besar sama dengan 0. Ini bisa kita jabarkan bahwa nilai mutlak fx lebih besar daripada nilai mutlak gx. Ini bisa kita kuadratkan jabarkannya. Saat kita kuadratkan, kemudian kita pindahkan ke ruas kiri, fx kuadrat dikurangi gx kuadrat lebih besar sama dengan 0. Maka ingat sifat daripada a kuadrat min b kuadrat. Nah, dimana sifatnya adalah a plus b dikalikan a min b. Berarti ini bisa kita jabarkan fx tambah gx dikalikan dengan fx dikurangi gx. Nah, seperti ini. Berarti bisa kita langsung selesaikan. Yang pertama fx ditambah dengan gx. Berarti x plus 8 ditambah dengan 3x min 4. Setelah itu dikalikan dengan fx, x plus 8 dikurangi dengan gx. Gx itu adalah 3x min 4. Ini lebih besar daripada 0. Berarti ruas yang kiri bisa kita jabarkan menjadi 4x plus 4. Yang ruas kanan ini dikalikan menjadi negatif 3x. X dikurangi 3x berarti menjadi negatif 2x. Kemudian 8 ditambah 4 plus 12. Lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kalau bentuknya sudah seperti ini, kita bisa jabarkan satu-satu. Untuk 4x ditambah 4 sama dengan 0, atau 4x sama dengan min 4, kita punya x-nya sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua, negatif 2x plus 12 sama dengan 0. Kita punya negatif 2x sama dengan negatif 12, maka x-nya sama dengan 6. Nah, kita buat garis bilangan. Yang pertama negatif 1 berarti di sebelah kiri, yang kedua 6 berarti di ruas kanan. Karena lebih besar sama dengan, berarti tebal tandanya. Oke. Nah, kita uji salah satu titik. Misalkan kita ujinya 0 aja ya. Uji x sama dengan 0. Saat kita uji x sama dengan 0, maka x plus 8 berarti menjadi 8 min 3 kali 0. Berarti 0 min 4 di sininya. Oke. Kurang atau lebih daripada 0. Berarti di sini tinggal 8. Mutlak daripada min 4 berarti 4. 8 dikurangi 4 lebih besar daripada 0. Maka ini hasilnya positif. Berarti di antara min 1 sampai 6 ini positif, negatif, negatif. Yang diminta adalah yang lebih besar daripada 0. Berarti ini hasilnya. X berada di antara nilai negatif 1 sampai dengan 6. Oke, soal selanjutnya masih tentang persamaan kuadrat di sini ya. Karena bentuknya di sini masih memiliki bentuk yang sama, x-2, kita misalkan x-2 ini sebagai p. Maka bentuknya akan berubah menjadi p kuadrat, nilai mutlak dari p kuadrat dikurangi 4p, gitu kan? Ini 4 dikalikan nilai mutlaknya bisa dikalikan ke dalam. Kemudian ditambah dengan 12. Kita geserkan ke kiri, berarti mutlak dari p kuadrat dikurangi 4p, kemudian dikurangi dengan 12. Ini kurang dari 0. Nah, kita bisa jabarkan terlebih dahulu, atau mutlaknya kita hilangkan terlebih dahulu, karena tadi mutlaknya itu di dalam mutlak p, pemisalan x sama x dikurangi 2. Berarti bentuknya menjadi p kuadrat min 4p min 12. Kurang dari 0. Nah, kita bisa jabarkan ya. Menggunakan pemfaktoran, berarti di sini P, di sini P. Kemungkinan angka yang mungkin adalah 6 dengan 2, di mana negatif 6 di sini, 2 di sini, gitu kan? Maka kita punya P dikurangi 6 sama dengan 0, atau kita punya P sama dengan 6. Atau yang satu lagi, P plus 2 sama dengan 0, atau kita punya P sama dengan negatif 2.
Kita jabarkan nilai P yang pertama. Nilai P yang pertama adalah tadi pemisalannya mutlak daripada X dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, berarti kita kembalikan lagi ke dalam persamaan nilai mutlak, gitu kan. Dimana untuk persamaan nilai mutlak ini bisa kita definisikan menjadi 2. Oke, secara definisi, ingat, bisa saja X min 2 atau bisa saja negatif X min 2. Nah, yang atas berarti untuk X lebih besar sama dengan 2, yang bawah untuk X kurang daripada 2. Nah, berarti untuk yang pertama, X dikurangi 2 sama dengan 6, maka X-nya yang pertama itu adalah 8 ya. Nah, min 2 pindah ke kanan. Untuk yang kedua, berarti X min X plus 2 sama dengan 6, maka kita punya min X sama dengan 4. Atau X-nya sama dengan negatif 4. Oke. Kita sudah punya 2 nilai X nih. Tetapi, disoalkan di sini ada P juga sama dengan min 2. Berarti kita masih jabarkan lagi. Mutlak daripada X min 2 itu sama dengan nilainya, yaitu min 2. Nah, maka ini bisa kita jabarkan. Bisa saja X min 2 untuk X lebih besar daripada min 2, atau negatif X plus 2 untuk X kurang daripada min 2. Kita coba satu-satu. X min 2 ini sama dengan min 2, atau kita punya X-nya sama dengan 0. Ini untuk X yang ketiga ya. Berarti untuk yang X yang keempat, min X plus 2 sama dengan min 2, atau kita punya min X sama dengan min 4, X sama dengan 4. Nah, sehingga kita punya 4 nilai X nih. Kita bisa buat garis bilangan. Seperti ini. Kita tuliskan yang paling kiri dulu. Karena yang paling kecil adalah negatif 4, berarti di sini negatif 4. Kemudian yang kedua adalah 0. Yang ketiga adalah 4. Serta yang kelima adalah berarti 8. Nah, kita uji salah satu titik. Misalkan kita ambil X-nya itu di sini 1. X sama dengan 1. Saat kita coba X-nya ini sama dengan 1, maka kita balikkan lagi kepada fungsi awalnya. Berarti di sini mutlak daripada 1 dikurangi 2, berarti min 1 dikuadratkan menjadi 1. Kemudian kurang daripada 4 dikalikan 1 dikurangi 2 min 1. Mutlak dari min 1 ya 1 gitu kan. Ditambah dengan 12. Pindahkan ke ruas kiri, berarti menjadi 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 ditambah dengan 12. Kurang daripada 0. 1 dikurangi 4 min 3 plus 12 kurang dari 0. Maka ini hasilnya positif. Nah, berarti di sini positif, negatif, negatif, positif, positif. Jadi, nilai yang memungkinkan untuk hasil daripada pertidaksamaan ini adalah yang diminta yang kurang dari, berarti yang negatif. Nah, ini dan ini. Ya. Jadi kesimpulannya, nilai X itu berada di antara, di sini, X berada di antara min 4 sampai dengan 0, atau X juga di antara 4 sampai dengan 8. Oke. Terima kasih, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.